Halo semuanya, selamat datang di My Drama. Melanjutkan alur cerita Putri Huansu episode keempat. 喝茶有什么味道？满人不都是大口喝酒、大块吃肉的？不错，我听皇阿玛说要用3个月的时间，让你把这些亲属关系弄。这宫中的礼节啊，也要一样一样的学。 Pangeran Yongki, Ertai, Xiaoyenje, dan Selirling masih berada di pavilion. Xiaoyenje meminta anggur dan daging untuk merayakan pertemuannya. Tentu saja sang pangeran mengabulkan keinginan adiknya. Pangeran Yongki juga menjelaskan dalam waktu 3 bulan sang adik harus mampu mempelajari semua aturan di istana, baik dalam memakai sepatu, bahasa, tata krama istana, dan ilmu sastra. Tentu saja ini membuat Xiaoyenje merasa dihukum. 朕实在是没有想到，适合这么一个如花似玉的格格呀！ Di aula istana, Kaisar mengungkapkan kegembiraannya kepada sang menteri dan mendiskusikan gelar apa yang akan ia berikan kepada Xiaoyenje. Akhirnya Xiaoyenje diberi gelar Putri Huansu. 哎，你叫我？这像话吗？见皇上皇后，居然用你们2个字。 你就是朕失而复得的还珠格格了。 Xiaoyenje dipanggil menghadap Kaisar, Permaisuri, dan Selirling. Ia diberi beberapa pertanyaan tentang ibunya dan asal-usulnya. Permaisuri begitu menyudutkan Xiaoyenje, tapi Selirling selalu membela Xiaoyenje. Dan ia berjanji dalam waktu 10 hari, ia akan mempersembahkan seorang putri yang anggun. Seketika wajah Permaisuri terlihat seperti tidak suka, dan Xiaoyenje merasa menang. 人要衣装，这样一打扮，还真是一位格格了。 10 hari pun telah berlalu. Xiaoyenje berpakaian dan bermake up bak seorang putri dan memakai sepatu hak tinggi. Tapi ia merasa aneh dengan keadaannya dan hampir jatuh karena mengenakan sepatu tinggi. Di saat itu juga, Kaisar dan Permaisuri mendatanginya dan ingin melihat perkembangan belajar Xiaoyenje. Lagi-lagi Permaisuri menyalahkan Xiaoyenje yang masih belum sepenuhnya mengerti tata cara menyapa. Selirling merasa bersalah atasnya, dan Xiaoyenje membela Selirling yang sudah berusaha keras mengajarinya. Akhirnya Xiaoyenje berjalan sambil terbang. Kaisar bukannya memarahinya, malah ia tertawa kencang melihat Xiaoyenje. Permaisuri tak terima dengan tindakan Xiaoyenje dan mengatakan kalau ia sekarang adalah seorang putri yang akan pergi berdoa ke kuil. Ia akan disambut oleh ratusan petugas. Jika selama proses itu Xiaoyenje tak juga menguasai pelajarannya, ia akan mempermalukan dirinya sendiri dan juga Kaisar. Dengan santainya, Xiaoyenje menjawab, ia akan sesegera mungkin mempelajari semuanya. Kaisar terlihat senang atas jawaban Xiaoyenje dan menghadiahkan tempat tinggal. Lagi-lagi Xiaoyenje merasa menang atas Permaisuri. 紫薇，你一定急死了。柳青、柳红大概也在到处找我了。 Kini Xiaoyenje berada di kediamannya. Ia begitu kagum atas tempat itu, tapi ia merasa bersalah terhadap Ziwei. Ia merasa seperti orang yang jahat. Lalu datanglah hadiah Kaisar berupa 2 pelayan dan 2 kasim. 皇上自赏10串，玉如意1对，玉佩12件，珍玩20件。 Kaisar juga menghadiahkan beberapa macam barang berharga. Ia merasa begitu senang. Dalam hati ia bergumam kalau perhiasan ini bisa mencukupi kehidupan teman-temannya di kompleks. Yang sekarang dipikirkannya adalah bagaimana ia bisa keluar dari istana. 令妃娘娘驾到。
Kaisar dan Selirling berkunjung ke kediaman Xiaoyanzhe. Kaisar begitu senang melihat perkembangan belajar Xiaoyanzhe. Kaisar menanyakan bagaimana pendapat Xiaoyanzhe atas kediamannya. Xiaoyanzhe menjawab, ia merasa resah karena ia memikirkan teman-temannya yang di kompleks. Xiaoyanzhe juga meminta kepada Kaisar, ia ingin berjalan-jalan di luar istana. Tapi Kaisar belum mengizinkan karena masih ada aturan dan etiket yang belum dipelajari oleh Xiaoyanzhe. Kaisar juga akan mengajak Xiaoyanzhe berdoa ke kuil. Singkat cerita, tiba saatnya hari berdoa ke kuil telah tiba. Diiringi arak-arakan kuda dan tandu Kaisar dan Xiaoyanzhe. Semua orang datang melihat, tak terkecuali Ziwei, Jinshuo, Lu Qing, dan Liu Hong. Keempat anak itu telah melihat Xiaoyanzhe melambai-lambaikan tangannya ke orang-orang. Mereka juga memanggil-manggil nama Xiaoyanzhe. Liu Qing bertanya kepada salah satu orang kalau Kaisar telah mengangkat putri baru dengan gelar Putri Huanchu. Ziwei yang menyadari kalau kedua barangnya ada pada Xiaoyanzhe merasa ditipu. Ia menerobos pengawal sambil berteriak-teriak kalau sebenarnya dialah yang seorang putri Kaisar. Tapi para pengawal menghalanginya dan memukul-mukul Ziwei. Datanglah Fu Erkang memerintahkan agar Ziwei dimasukkan ke penjara. Liu Qing dan Liu Hong tak tahan melihat itu, berusaha mengalahkan para pengawal. Ziwei yang semakin histeris ingin mengejar tandu Xiaoyanzhe terkena tendang oleh salah satu pengawal, sampai akhirnya Ziwei terjatuh di hadapan Fu Erkang. Ziwei juga mengucapkan isi puisi hujan berkabut. Erkang yang kaget dan kasihan melihat Ziwei memutuskan untuk membawa pulang ke rumahnya. 才告诉我的爹居然就是当今圣上。 Ziwei telah dirawat oleh keluarga Fu. Ziwei yang merasa hancur karena ditipu oleh Xiaoyanzhe. Erkang datang dengan ayah dan juga adiknya. Ia memperkenalkan diri. Ziwei pun demikian. Tuan Fu bertanya kepada Ziwei mengapa ia menyebabkan keributan di parade pada hari itu. Ziwei menjelaskan dan menceritakan siapa dirinya, tujuan ia datang ke Beijing, dan bagaimana ia bertemu dengan Xiaoyanzhe, sampai ia menjadi saudara, dan mempercayai Xiaoyanzhe membawa dua benda berharganya untuk menceritakan kisahnya kepada Kaisar. Tapi Xiaoyanzhe tak kunjung ada kabar. Hingga hari ini ia melihat Xiaoyanzhe yang sudah menjadi Putri Huanchu. Tuan Fu yang bijaksana, jika cerita Ziwei benar, ia akan menemukan cara untuk mengembalikan keadilan. Dan Ziwei diminta tinggal di rumahnya untuk memulihkan kesehatannya. Keluarga Fu membicarakan mana putri yang asli dan mana putri yang palsu. Jika ia mengatakan hal ini sekarang kepada Kaisar, maka Kaisar akan sangat marah. Erkang bertanya kepada Liu Qing dan Liu Hong tentang Xiaoyanzhe dan juga Ziwei. Benar saja, Erkang merasa kalau Ziwei adalah yang benar dan meminta keduanya untuk merahasiakan hal ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika kalian suka video ini, like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.